Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibal Sahrul. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait hal yang sedang ramai dibicarakan. Karena dari kemarin tuh saya banyak dapat WA, banyak dapat DM, banyak dapat permintaan wawancara, banyak juga kalau lagi live tuh pertanyaannya ya itu lagi gitu ya. Nah, saya tidak mau membahasnya di live karena takut salah-salah kata nanti ya. Salah-salah kata sekarang tuh eranya somasi-somasi ya, gitu ya. Kali ini saya mencoba untuk menanggapinya lewat konten ini. Mudah-mudahan ada pencerahan ya. Mudah-mudahan kita berbagi ilmu. Tentunya yang saya jelaskan kali ini adalah dari sudut pandang saya sebagai juga pencipta lagu yang juga punya publishing ya. Dan kebetulan juga saya lumayan banyak menulis lagu untuk Lesti Kejora. Jadi saya rasa perlu juga untuk berbicara mengenai hal ini. Mudah-mudahan uh, bisa ada sedikit pencerahan ya. Amin. Oke, jadi kalau kemarin yang ramai dibahas itu kan mengenai cover ya, bahwa cover yang tak berizin, bahwa Lesti dianggap melanggar undang-undang menggunakan karya cipta. Kalau cover itu berarti mechanical ya, kan kalau kalau lagu tuh biasa kalau penampilan itu performing, kalau misalnya cover itu mechanical gitu ya. Kalau era dulu itu kita kalau memang mechanical tuh kaset CD gitu ya biasanya. Nah kalau di era sekarang karena kaset dan CD itu udah bisa dibilang nggak ada, maka sosial media seperti YouTube, Spotify dan lain-lain itu adalah menjadi penggantinya yang bisa juga dianggap sebagai mechanical dan tentunya memang harus berizin tuh ya. Gitu. Jadi kalau terkait kita mau menggunakan karya cipta untuk keperluan mechanical, baik itu YouTube dan lain-lain, memang harus berizin. Pertanyaannya, apakah Lesti pernah secara khusus mengcover atau menyanyikan lagu ini untuk kemudian diupload ke channelnya? Saya sudah nanya langsung sama Lesti. Jawabannya tidak pernah. Ya. Jadi kalaupun ada Lesti kemudian di YouTube itu bertebaran, dia nyanyi lagu tersebut, itu adalah saat dia tampil di beberapa stasiun TV on air menyanyikan lagu tersebut, atau mungkin dia lagi off air, kemudian ada yang merekam dan di-upload. Oke? Macam-macam tuh saya lihat tuh ada penampilannya yang cuman ada foto Lesti aja, ada yang memang berikut penampilannya gitu ya. Tapi bukan di channelnya Lesti, ya. Artinya berarti yang melanggar tuh sebenarnya bukan Lesti. Yang melanggar itu adalah yang mengupload itu dong berarti ya. Kecuali kalau Lesti mengupload penampilannya atau mengupload secara khusus dia bikin cover di channelnya dia, ya baru bisa dituntut itu ya. Betul nggak? Betul. Gitu. Jadi tuduhan bahwa Lesti sudah melanggar dengan mengcover tanpa izin, menurut saya itu salah alamat sih ya. Harusnya kalaupun ada yang dipertanyakan atau yang disomasi itu adalah channel-channel yang mengupload lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Lesti, yang saya yakin juga nggak izin sama Lestinya, gitu ya. Harusnya itu dipertanyakan, gitu ya. Jangan Lestinya yang kemudian disomasi, kan kasihan. Ya, nanti orang takut nyanyi lagu-lagu loh. Nanti musik kita nggak berkembang hanya gara-gara salah pemahaman terhadap cover, gitu ya. Jadi untuk dari pihak mungkin lawyernya Bang Yeni Dores harusnya itu mungkin diteliti kembali apakah sudah tepat atau belum gitu ya. Karena kalau dari apa yang tadi saya jelaskan itu sepertinya belum mengerti mengenai izin cover-cover itu, gitu ya. Jadi ibaratnya anggaplah Lesti itu punya channel. Itu adalah dikelola oleh dia. Channel itu etalase karya-karyanya dia. Kalau kemudian dia mengupload atau merekam lagu tersebut dan tanpa izin, kemudian dia upload di channel itu, ya itu baru boleh mungkin dipertanyakan ya. Ini kan yang mengupload orang lain, ya. Jadi yang harusnya ditanyain itu yang uploader-uploader itu ya, atau pihak-pihak channel yang memang mengupload tayangan itu. Kan itu bukan punyanya Lesti, gitu ya. Jadi paham ya. Jadi menurut saya untuk semua teman-teman penyanyi cover ya, jangan juga jadi takut
gitu ya. Mulai sekarang, coba kalau memang mau cover, cari dulu lagu tersebut, milik siapa, pencipta lagunya, ada di publishing mana ya. Kalau sudah jelas, izin dulu, diizinkan apa tidak. Karena kalau memang nanti tiba-tiba main upload aja, berarti memang ada undang-undangnya. Bisa aja nanti kena dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Betul gitu, Mas? Iya, gitu ya. Jadi, eh, sekali lagi, saya pikir tuntutan bahwa Lesti sudah mengcover tanpa izin lagu tersebut salah alamat sih ya. Itu tanggapan pertama dari saya. Kemudian apa lagi kemarin, apa lagi? Wah, ada statement tuh yang ibu-ibu baju hijau ya. Kemarin tuh banyak tuh postingan ibu-ibu baju hijau katanya gini, harusnya dia berterima kasih gitu kalau salah. Kalau memang tidak menyanyikan lagu itu, mungkin dia tidak juara gitu. Mungkin dia tidak ngetop. Ya itu arogan sih menurut saya ya. Janganlah kita tuh sebagai pencipta lagu sama penyanyi tuh diadu domba ya. Jadi seorang pencipta lagu pasti seneng lah kalau lagunya dibawain oleh penyanyi, begitu loh. Dan pasti seorang penyanyi itu begitu dia membawakan lagu tertentu, itu dia pilih-pilih itu dari sekian banyak lagu ya. Jadi harusnya kita itu sebagai penyanyi dan pencipta lagu tuh saling bekerja sama. Bagaimana caranya agar kedua belah pihak itu happy, gitu ya. Kedua belah pihak itu senang, gitu loh. Jadi kalau terkait kompetisi, saya sudah hampir 12 tahun nih berkecimpung di dunia kompetisi ya. Jadi sebenarnya kalau untuk lagu-lagu yang memang dibawakan itu kan memang hasil diskusi antara si kontestan dengan produser atau tim kreatifnya program tersebut, gitu ya. Jadi pastinya lagu yang memang dibawakan itu adalah lagu-lagu yang memang secara kualitas memang layak dibawakan di kompetisi, gitu ya. Jadi kemudian jangan seolah-olah lu nggak ngetop kalau nggak bawain lagu itu arogan sih ya. Saya aja kayaknya nggak pernah deh berpikir seperti itu karena saya yakin lagu itu jodoh-jodohan ya antara penyanyi sama pencipta lagu itu kita tuh memang harus berkolaborasi dan saling menjaga gitu. Karena apa? Sebuah lagu yang bagus kemudian dibawakan oleh penyanyi yang bagus, insya Allah kansnya untuk sukses itu akan semakin besar ya. Jadi sekali lagi harusnya tidak perlu ada statement-statement seolah-olah penyanyi itu atau pencipta lagu itu nggak akur gitu ya. Karena sejauh ini, insya Allah yang menyanyikan lagu-lagu karya saya juga baik-baik aja sih ya. Termasuk yang dinyanyikan oleh Lesti gitu ya. Banyak lagu-lagu saya ada berapa ya? Ada 6 ya yang sudah rilis ya. Itu alhamdulillah dinyanyikan oleh Lesti dan viral dan meledak. Ya saya yakin juga salah satunya adalah karena dibawakan oleh penyanyi yang tepat dan memiliki popularitas yang baik ya. Jadi kalau kemudian lagu itu berhasil, ada banyak faktor ya, termasuk faktor lagunya, faktor penyanyinya, faktor promosinya, faktor media. Janganlah kita kemudian lantas gembar-gembor, oh lu sukses karena ABC, janganlah ya. Karena semua itu berhasil, saya yakin adalah hasil kerja keras bersama-sama. Jadi rasanya tidak bijaksana kemudian kalau berteriak-teriak seperti itu seolah-olah Lestinya nggak tahu diri gitu ya. Untuk memperjelas lagi, bisa dibilang sebenarnya lagu Bagai Ranting Kering itu nggak terlalu nempel sama Lesti sebenarnya ya. Ya karena apa? Ya karena mungkin itu salah satu yang pernah dibawain, emang lagu hits gitu ya. Kalau kita bicara hits yang membesarkan nama Lesti, ada Kejora, ada Egois, termasuk beberapa lagu saya ya. Jadi kita juga nggak boleh kepedean bahwa seorang artis tuh nyanyi semata-mata hanya karena lagu kita, nggak begitu juga rumusnya ya. Gitu. Nanti penyanyinya jadi muncul juga egonya. Nanti kalau pencipta lagunya bilang, lu kan ngetop karena lagu gua. Nanti pencipta lagunya, penyanyi bilang, lagu lu ngetop kan karena gue yang nyanyiin. Gitu. Kan gak enak. Ya, yang paling benar, mari kita saling menghargai bahwa sebuah karya itu sukses karena kolaborasi kita bersama-sama. Gitu ya. Jadi untuk Lesti Lover atau penggemar dangdut yang panas, udahlah dimaklumi aja ya. Gitu. Mungkin beliau itu emosi dan memang tidak terlalu paham tentang bagaimana proses di industri itu ya, gitu ya. Jadi tolong ditambah lagi wawasannya ya Bu ya, gitu. Agar ke depan kalau keluar statement itu tidak ngawur. Oke? Kemudian apa lagi nih? Oh ini ada juga yang nanya katanya
Siapa sih yang paling mendapatkan keuntungan kalau emang di cover-cover itu? Ya, kalau memang itu secara resmi, tentunya semua pihak itu akan mendapatkan keuntungan, baik dari pihak pencipta lagu atau publishing dan juga penyanyinya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak berizin, ya berarti memang yang paling diuntungkan berarti yang punya channel gitu loh. Yang punya channel itu dipertanyakan, kan memang banyak tuh ya. Kalau mau ditelusuri ya, coba berdiskusi dengan pihak publishingnya, bisa dilacak itu channelnya siapa ya, begitu kurang lebih ya. Karena apa? Karena dalam hal ini kan itu bukan channelnya Lesti, jadi jangan Lestinya yang dituntut ya. Kalau memang mau bicara cover-cover mekanikal, oke. Kenapa kemudian saya bikin hal semacam ini, kita bikin tanggapan seperti ini? Saya tuh sebenarnya agak khawatir ya dengan beberapa kasus yang berjalan gitu ya, seolah-olah pencipta lagu sekarang itu kayak butuh duit gitu ya. Kalau bicara butuh duit, siapa sih yang nggak butuh duit ya? Tapi juga dengan tidak juga dengan cara yang diada-adain somasi apa segala macam atau apa gitu. Saya hanya khawatir bahwa nanti para penyanyi, para kreator pada ketakutan untuk berkarya gitu ya. Padahal sebenarnya berkarya itu aman-aman aja selama kita tahu prosesnya, mengikuti prosedurnya ya. Kan berkarya tuh sekarang banyak caranya ya. Misalnya kalau di publishing saya nih, kalau buat para label atau channel-channel besar biasanya memang mereka izin secara resmi gitu ya. Mereka biasanya synchronize bayar sinkronisasi namanya ya. Kalau yang besar-besar biasanya begitu. Tapi ada juga yang memang tidak mau bayar, maunya bagi hasil ya, istilah kerennya tuh cover to master gitu. Itu bisa juga dilakukan ya. Tinggal berkomunikasi kan biasanya di setiap publishing tuh ada kontaknya. Atau gampang lah tinggal ditanya penyanyinya atau pencipta lagunya ya. Jadi sekarang tuh banyak cara kok untuk berkarya, cover dan lain-lain gitu ya. Saya hanya khawatir aja nanti dikira semua pencipta lagu itu sedikit-sedikit main somasi ya. Kalau nggak salah ngapain main somasi? Kita sih pengennya damai-damai aja ya. Jangan ada huru-hara di antara kita gitu ya. Karena apa? Karena marilah kita bikin proses mencari rezekinya dengan indah ya. Penyanyi membawakan lagu pencipta lagu, ayo berbagi hasilnya gitu ya. Mau off air, ayo diproses izinnya gitu loh. Bahkan Lesti ini belakangan ini ya, Lesti ini ya, setiap dia mau off air, dia kalau mau nyanyi lagu apa yang dia tidak tahu pencipta lagunya, dia nanya loh ke saya. Terakhir itu kemarin belum lama, nggak sampai sebulan yang lalu, kalau nggak salah mau ada off air di mana, dia udah nanya, Kak Adi minta tolong bertanya dong, lagu ini nih publishingnya ada di mana ya? Terus saya tanya, kenapa dek? Mau direkam ulang atau gimana? Enggak kak, mau dibawain off air gitu loh. Jadi kesimpulannya Lesti juga sebenarnya sudah paham bahwa sekarang itu segala sesuatunya itu kita memang jangan ngegampangin ya, karena sebuah karya itu ada pemiliknya, ada pencipta lagunya. Mau off air aja dia menanyakan izin, apalagi mau cover, paham banget itu ya. Apalagi kan Lesti itu ada manajemennya, ada labelnya, pasti juga nggak sembarangan. Ya, jadi untuk para cover, untuk para pelaku musik, mudah-mudahan apapun ini ya, mudah-mudahan menjadi semacam tambahan ilmu, pencerahan permasalahan ini, mudah-mudahan menyadarkan banyak pihak bahwa sebuah lagu itu ada pemiliknya, ada penciptanya ya. Kalau memang orang penciptanya sudah meninggal, ada ahli warisnya ya. Jadi jangan main hajar-hajar aja ya. Jadi kalau memang mau dibawakan, mau dikomersilkan, diproses dulu izinnya, gitu ya. Paham ya, jelas? Yang di sini paham jelas semuanya? Demikian aja dari saya. Harapan saya mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai. Dan untuk Lesti, mudah-mudahan permasalahan ini tidak menurunkan semangatnya untuk berkarya, karena Dedek Lesti ini dalam waktu dekat akan sangat produktif merilis beberapa karya-karyanya, termasuk beberapa karya saya. Di samping itu juga untuk para pencipta lagu, ayo kita sama-sama yuk berkolaborasi dengan indah dengan para penyanyi gitu ya. Mari kita nyari rezeki bareng gitu ya. Kalaupun memang ada hal-hal yang memang belum jelas, ya kita jelasin gitu. Maksudnya kalau di saya, alhamdulillah kalau saya belum pernah somasi ya. Walaupun karya saya tuh kemarin-kemarin banyak juga di cover tanpa izin gitu. Kemudian kalau dari pihak saya minta publishing saya untuk berkomunikasi, memproses apakah kemudian pihak yang punya cover itu mau membayar izinnya atau bekerja sama gitu loh. Dan sejauh ini aman-aman aja ya mas ya. Aman-aman aja gitu ya.
Jadi khususnya untuk para pengcover, mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam kayak pencerahan agar menjadi lebih semangat untuk berkarya dan jangan takut berbagi ya, karena berbagi itu indah. Apalagi berbagi dengan pencipta lagu, indah sekali. Karena apa? Nanti kalau pencipta lagu dibagi royaltinya dengan baik, itu akan menjadi motivasi untuk berkarya, berkarya, berkarya lagi. Oke, demikian akhirul kalam. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, semua hal tadi yang saya sampaikan adalah lebih kepada pemahaman saya sebagai pencipta lagu dan juga terkait saya sebagai juga pemilik publishing Maksi Pustaka Persada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.